Nama Peter Nygard tidak seterkenal fashion designer seperti Roberto Cavalli atau Donatella Versace, tapi ia memiliki kerajaan fashionnya sendiri dengan total aset 900 juta US dollar dan dengan 150 toko retailnya tersebar di Eropa, Amerika, dan Karibia. Brand yang berada di bawah Nygard International termasuk Slim, ADX, Alia, dan Tanjay. Nama Nygard sejak tahun 2020 menjadi sangat terkenal untuk alasan yang sangat mengerikan. Ia dituduh memperkosa dan melakukan perdagangan seks. Jumlah korban yang menuntutnya dalam gugatan warga negara atau CLS berjumlah lebih dari 70 orang. 30 diantaranya adalah warga negara Kanada yang merupakan asal Nygard. Kejahatan Nygard dimulai dari Winnipeg, Kanada. Tetapi hingga saat ini tidak ada tuntutan yang dilayangkan kepada Nygard oleh kejaksaan. Abdi negara yang seharusnya melindungi warganya dituduh hanya melindungi Nygard karena pengaruh ekonomi dan politik di kota kelahirannya. Ia menjadi tidak tersentuh. Sayangnya tidak hanya di Winnipeg, tetapi ia juga sangat sulit disentuh di Nassau, Bahama, di mana ia memiliki resortnya sendiri. Resort senilai 40 juta US dollar yang terdiri atas 12 kamar, 25 meter yacht, kolam renang, jacuzzi, garasi yang bisa menampung 21 mobil, lapangan tenis, bioskop, dan klub disco seluas 2,4 hektar. Kekuasaan Nygard dimulai sejak tahun 92 saat ia bertemu politisi senior yang kemudian menjadi Perdana Menteri Bahama, Perry Christie, dari Partai Liberal Progresif atau PLP yang saat itu menjadi Menteri Agrikultur. Sejak saat itu, Nygard menghamburkan jutaan dolar untuk memuluskan pemilu dan kekuasaannya di Bahama hingga Christie bisa menduduki jabatannya sebagai PM 2 kali tahun 2002 dan 2011. I never thought I'd get so involved with politics of all things. Wow. You know I got millions in it. Serangan seksual yang dilakukan Nygard di Nygard Cay, resortnya yang dimulai sejak tahun 2009. Nygard seringkali mengadakan pampered party yang katanya pesta untuk memanjakan wanita-wanita muda dan memilih model untuk line fashionnya. Pada kenyataannya, acara mingguan itu digunakan untuk memilih korban yang akan diperkosanya malam itu. Richard Ross, yang bekerja sebagai terapis pijat pribadi Nygard, melihat seorang gadis Bahama telanjang bulat dan melarikan diri menuju gerbang resort karena tidak mau ditiduri Nygard. Saat ia memanjat gerbang, bodyguard Nygard meraihnya, menyeretnya kembali ke resort. Bartender juga memasukkan roofies atau rohypnol atau juga disebut obat pemerkosaan yang dimasukkan ke minuman mereka. Roofies menyebabkan perasaan mengantuk yang tak tertahankan atau malah blackout atau pingsan. Tujuannya satu, mempersiapkan para korban sebelum Nygard siap memperkosa mereka. Karakteristik korban yang dipilihnya terutama dari keluarga yang tidak mampu, yang dengan mudah terpesona dengan kekayaan Nygard dan tawarannya menjadi model. It was me, my sister, and my cousin were inside the mall on a Saturday, and then we ended up passing Nygard Slim store. Nygard came, took my measurements because he said he wanted to make sure all his customers have something that could fit them. He asked me about the modeling, and then this lady came and took my number. 3 days later, she told me she was coming to pick me up and what time to be ready for. And when I walked into the room, he told me that I could have a seat. He offered me a glass of wine, which I never drank the whole thing. After a few moments of answering questions, I felt really nauseous. I felt sick, like I wasn't myself. He said, let's go into, it was a bedroom area. He told me to sit onto the bed. My head started spinning. I felt like I wanted to throw up. He started pulling down on my sweatpants and he penetrated me. Untuk mengamankan lingkaran pedofil dan perdagangan seksnya di Bahama, Nygard menyogok politisi dan orang-orang berpengaruh di Bahama. Salah satu caranya, menyuruh salah seorang akuntannya membeli ikan, membersihkan isi perutnya dan memasukkan uang senilai 150.000 US dollar ke dalamnya. Ia kemudian membekukannya, memasukkannya ke dalam box dan mengirimkannya. Jadi ketika ada korban yang melapor pada polisi di Bahama, maka laporan itu akan mendadak menghilang. Nygard tidak hanya memilih korban dari keluarga miskin, tetapi juga model dan pelatih olahraga. He kept referring to this person as chief or boss, and how he has an amazing tennis court on his property and that he would love to take me there to play tennis with him. He put me down on the bed, he pulled my dress up, and he held me down, and he sodomized me. I didn't know what to do. I'd never felt that kind of pain before, and I was scared, but I was alone, and I couldn't stop it.
I did what he said. I just did what he said. Seorang model Kanada menyebut ia ditukarkan oleh manajernya sendiri pada Nygaard sebagai ganti 3 orang perempuan yang menjadi haremnya. Ia dibius dan diperkosa oleh Nygaard. Riva Steenbergen, yang juga seorang model asal Kanada, dibawa oleh musisi untuk photoshoot ke resort Nygaard. Sesampainya ia di resort, ia diberitahu oleh staf resort selama ia tidak mau menjadi budak seks Nygaard, ia tidak akan bisa keluar dari Nygaard. Kay, salah seorang korban Nygaard yang saat itu berusia 15 tahun, sebelum diperkosa dan disodomi, ditawari $5.000 yang kemudian berubah menjadi $10.000 untuk buang air besar di mulutnya. I met Peter Nygaard. My girlfriend had come to pick me up at the airport in Los Angeles, wanted to introduce me to a millionaire who's a fashion designer, and she talked me into stopping by. They knew something strange was going on, or, I had ill feelings towards him and stuff like that. And it was really hard for me to come to terms with the fact that this isn't the baby that my husband and I made. This is from this horrible, just evil person. I did not want to breastfeed. I didn't want to let the baby smell get on me. I hate saying that, but that's the truth. Wanted me to be his girlfriend, and I was just like, no. And then one night he was like, well, if you're not going to be my girlfriend, I'm going to make your life a living hell. Pada Februari 2020, FBI menyergap kantor Nygaard di NYC, New York City. Penyergapan ini berdasarkan atas gugatan warga negara yang dilakukan pertama kali oleh 10 orang wanita. Dalam gugatan juga disebutkan kalau Nygaard menyimpan informasi 7.500 calon korban potensial yang berupa anak-anak dan perempuan di server perusahaannya. Sejak berita penyergapan kantornya, Nygaard mengundurkan diri sebagai CEO dan sekarang menunggu ekstradisinya dari Winnipeg, Kanada ke Amerika. Salah satu fakta yang menarik yang muncul dari gugatan yang dilayangkan kedua putra kandung Nygaard bahwa ayahnya membayar kekasihnya, pekerja seks, untuk memperkosa kedua putranya saat mereka berusia 14 dan 15 tahun, untuk membuat mereka menjadi seorang pria. Kalau di dunia musik ada R. Kelly sebagai predator pedofil, maka di dunia fashion ada Peter Nygaard. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.